Dan kembali di CNN Indonesia Today, Menteri Keuangan resmi menaikkan cukai rokok rata-rata 12%. Hal tersebut menimbang dampak rokok terhadap kesehatan, keberlangsungan tenaga kerja dan industri. Konsumsi rokok nasional yang tinggi memiliki dua sisi mata uang. Dampaknya pada kesehatan membebani BPJS Kesehatan Masyarakat, namun di sisi lain menguntungkan bagi penerimaan negara. Kami bahas pagi ini untuk Anda, sah ya cukai tembakau atau cukai rokok sudah naik ini rata-rata 12% kenaikannya, begitu, tapi sudah ada amanat dari Presiden Jokowi kenaikan 12% ini hanya untuk sigaret kretek yang kategorinya mesin begitu ya. Sementara untuk yang tangan ini hanya naik 4,5% saja. Ini mempertimbangkan bagaimana karena sigaret kretek tangan ini hubungannya dengan industri yang padat karya ya, banyak pegawai. Jadi besaran kenaikan yang dipatok maksimal adalah 4,5%. Kita lihat selanjutnya bagaimana kemudian kenaikan cukai rokok dari tahun ke tahun ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat data dari tim Litbang CNN Indonesia, kenaikan cukai rokok terus terjadi setiap tahun. Kita lihat dari 2016 naik cukai rokok 11,19%, kemudian 2017 naik 10,54%, kemudian 2018 ini naik sebesar 10,4%. 2019 ini ada pengecualian tidak ada kenaikan cukai rokok pada tahun 2019. Namun kita lihat pada tahun 2020 cukai rokok kembali naik 23,05%. Dilanjutkan tahun 2021 naik lagi cukai rokok kita 12,5% dan juga naik. Kemudian pada tahun 2022 baru saja disahkan oleh Kementerian Keuangan begitu cukai tembakau naik 12%. Ini mungkin bagi Anda yang perokok sudah mulai merasakan ya kenaikan harga jual eceran dari kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT ini. Jadi memang kenaikan cukai hasil tembakau ini dampaknya apa? Dampaknya tentu kepada masyarakat secara langsung adalah daya beli terhadap produk rokok itu sendiri ya. Kenapa tadi kita sempat menyebutkan bahwa dua sisi mata uang? Karena secara menerima negara, secara makroekonomi begitu ya, rokok atau pendapatan dari produksi rokok ini menyumbang cukup besar terhadap APBN ataupun PDB kita. Namun di sisi lain juga membebani di sisi mana? Yaitu di sisi kesehatan. Kita ketahui bahwa rokok di labelnya, di produknya saja sudah ada keterangan, ada warning, bahaya-bahaya yang disebabkan dari rokok. Nggak heran kalau misalnya kemudian 20-30% begitu, 20-30% ya, ini anggaran bagi penerima bantuan iuran atau PBI, BPJS Kesehatan, ini disebabkan oleh penyakit yang timbul dari rokok. Oke, baiklah. Inilah dampak kesehatan ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia kita lihat konsumsi rokok nasional saat ini. Begitu. Kita lihat ya, tahun 2019 produksi rokok di dalam negeri yaitu sebesar 356 miliar batang per tahun ya. Nah, kemudian kita lihat ini pada tahun 2020 produksi rokok nasional sebesar 322 miliar batang. Kita lihat tadi ya, berdasarkan data sebelumnya, pada tahun 2019 ini tidak ada kenaikan cukai rokok, yaitu 0,0%. Nah, kemudian tadi kalau Anda sempat juga melihat ya, bahwa kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun 2020 itu sebesar 23%. Nah, kalau kita melihat data dari 2020-2019, kita lihat di sini, terbukti jika kemudian kenaikan cukai hasil tembakau ini menurunkan jumlah produksi rokok dan menurunkan jumlah perokok pada tahun 2019 yaitu 356 miliar batang, tapi pada tahun 2020 produksinya hanya 322 miliar batang. Lumayan ya, di sini ada sekitar 34 miliar batang. 34 miliar batang selisihnya dari kenaikan cukai hasil tembakau 2019 ke 2020. Dampaknya tentu akan bagus bagi menurunkan prevalensi masyarakat yang merokok begitu, terutama anak-anak. Karena seperti kita ketahui saat ini prevalensi merokok tidak hanya orang dewasa di atas 18 tahun saja. Kenyataannya anak di umur 10 tahun saat ini juga sudah ternyata terkena atau tercemar ya dengan asap rokok begitu. Dan inilah prevalensi ini yang ingin diturunkan oleh pemerintah dengan adanya kenaikan cukai hasil tembakau begitu. Di sisi lain memang kita tidak bisa pungkiri bahwa rokok ataupun produk hasil tembakau ini memiliki kontribusi yang tinggi untuk penerimaan negara. Kita lihat di sini ya, serapan tenaga kerjanya saja mencapai 5,98 juta orang. Nah, kita lihat dari sisi bisnisnya. Dengan kenaikan cukai hasil tembakau, artinya harga jual eceran tinggi, artinya nanti akan berpengaruh terhadap daya beli, kemudian mungkin inflasi ya. Nah, ini juga akan berpengaruh ya terhadap produktivitas dari industri hasil tembakau itu sendiri begitu. Jika produktivitas kemudian berkurang, pengaruhnya tentunya terhadap serapan tenaga
kerja. Nanti kita bahas sebetulnya bagaimana pengaruh terhadap serapan tenaga kerja bagi cukai hasil tembakau yang naik ini. Nah, kemudian kita lihat penerimaan negara dari cukai hasil tembakau ya, dari label-label yang Anda lihat di produk bungkus rokok Anda itu, dari cukai yang Anda bayarkan begitu, yaitu sebesar 205,68 triliun rupiah penerimaan negara yang didapatkan dari cukai hasil tembakau. Dengan kontribusi terhadap APBN kita yaitu sebesar 10,11%. Nah, ini juga merupakan angka yang besar begitu. Namun tidak hanya kontribusi dari produk hasil tembakau yang didapat dari cukai rokok, tapi berkontribusi juga ternyata begitu. Ini kita bisa mengatakan inilah ya sekilas tentang kontribusi perusahaan produksi rokok baik itu mesin ataupun kretek di perekonomian nasional kita. Tapi kontribusinya tidak hanya itu, tentunya adalah konsekuensi kesehatan ya, konsekuensi kesehatan yang harus ditanggung oleh para perokok dan juga oleh pemerintah. Karena masyarakat Indonesia saat ini lewat program jaminan kesehatan nasional sudah mendapatkan BPJS. Anda sudah mendapatkan BPJS. Dan ternyata ini kita lihat ya, berapa tanggungan kesehatan akibat merokok. Tanggungan kesehatan akibat merokok total yaitu 17 sampai 27,7 triliun rupiah per tahun ya. Kemudian kita lihat di sini, dari angka ini yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah 10,5 sampai 15,6 triliun rupiah dan dikatakan oleh Kementerian Keuangan ini adalah besarannya 20 sampai 30% dari dana yang dikeluarkan APBN kita untuk BPJS Kesehatan begitu. Tentunya dengan diharapkan ya dengan adanya pengurangan cukai tembakau ini kemudian prevalensi merokok berkurang, kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebanyakan orang merokok juga bisa berkurang dan tentunya bisa mengurangi beban negara dari sisi anggaran kesehatan yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya-biaya mereka perokok. Dan tidak hanya itu ya, kalau kita melihat juga data dari Kementerian Keuangan, Menkyu kemarin menyatakan bahwa ternyata rokok adalah produk konsumsi nomor 2 terbesar di Indonesia. Tidak bagi masyarakat menengah atas, tapi mereka masyarakat golongan menengah ke bawah, begitu. Jadi rokok ini adalah konsumsi masyarakat miskin terbesar nomor 2 setelah apa? Setelah beras. Jadi memang masif sekali ya dampaknya. Oke, nah itu tadi data dari Litbang CNN Indonesia tentang dampak ekonomi, kemudian dampak kesehatan disebabkan oleh rokok. Kita lihat nanti bagaimana kemudian pemerintah, kemudian juga industri hasil tembakau ini bisa mengakomodir kenaikan cukai ini sehingga mungkin yang diharapkan adalah terjadi memang pengurangan tapi tidak terjadi pemangkasan tenaga kerja begitu ya. Sehingga memang kesejahteraan masyarakat terutama petani tembakau dan juga mereka produsen rokok kretek hasil tangan misalnya masih tetap bisa terjaga begitu.